Pemirsa, Anda menyaksikan Sindo Sore bersama saya Priska Papilaya. Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat membentuk tim khusus guna menyelidiki kasus bayi diduga tertukar di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Polisi akan mempertemukan kedua pihak untuk bermediasi. Kasus dugaan bayi tertukar di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat tengah viral. Bahkan demi mencari keadilan, orang tua bayi Muhammad Rauf dan Feni Salvianti membuat aduan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Saat ini polisi membentuk tim khusus untuk menangani kasus ini. Polisi juga sudah mengundang kedua pihak, baik orang tua maupun pihak Rumah Sakit Islam, untuk dimintai keterangan sekaligus mediasi. Hasilnya akan dilakukan tes DNA dengan seluruh biaya ditanggung pihak rumah sakit. Untuk saat ini masih berlangsung kegiatan penyelidikannya, dan kami juga tim penyelidik juga sudah melakukan komunikasi dengan orang tua bayi yang meninggal. Namun respon dari pihak keluarganya masih dalam keadaan sibuk, masih belum bisa ditemui oleh tim penyelidik. Kasus dugaan bayi tertukar viral setelah sang ayah mengunggah keresahannya di media sosial. Rauf menceritakan kecurigaannya terkait bayi pertama yang baru dilahirkan istrinya telah tertukar. Kecurigaan muncul setelah meyakini wajah bayi yang meninggal berbeda dengan wajah bayi yang dilahirkan istrinya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Utara mengekshumasi jasad bayi yang diduga tertukar di salah satu rumah sakit Jakarta. Jenazah bayi akan diotopsi dan dilakukan tes DNA untuk mencari titik terang terkait identitas bayi. Ekshumasi atau pembongkaran makam jenazah bayi dilakukan untuk tes DNA sekaligus otopsi untuk mencari titik terang terkait kasus dugaan bayi tertukar di salah satu rumah sakit di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ekshumasi mulai dilakukan pagi hari di TPU Semper, Jakarta Utara bersama tim forensik dari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri dengan disaksikan langsung oleh orang tua bayi dan perwakilan pihak rumah sakit. Meskipun orang tua bayi belum membuat laporan resmi, namun penyelidikan telah dilakukan berdasarkan laporan model A, dan hingga saat ini tim khusus Polres Metro Jakarta Pusat telah memeriksa 4 saksi, termasuk petugas piket rumah sakit yang bertugas di ruang bayi. Usai melakukan pemeriksaan terhadap pihak rumah sakit, selanjutnya pihak kepolisian akan melakukan pemeriksaan terhadap orang tua bayi. Ya, dugaan kasus bayinya tertukar lalu meninggal. Menanggapi hal tersebut, Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta, tempat orang tua bayi melahirkan, menawarkan tes DNA gratis. Dalam suasana yang penuh dengan keluarga. Muhammad Rauf dan Feni mendatangi kantor KPAI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat setelah video curhatannya viral di media sosial. Meski dalam kondisi berduka, pasangan muda ini berupaya mencari keadilan. Pasalnya, Pak Sutri, warga Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini mengaku jika bayi mereka yang lahir pada 16 September lalu tertukar dengan bayi lain. Dugaan tersebut muncul karena pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta tidak menunjukkan sang bayi kepada ibunya. Sementara Rauf hanya diminta mengazankan bayi tanpa dijelaskan kondisi bayi termasuk jenis kelaminnya. Pihak keluarga juga dilarang melihat bayi dengan alasan masih dalam perawatan medis. Kemudian 2 hari setelah dilahirkan, bayi Rauf diinfokan meninggal. Rauf yakin jika bayi yang dilahirkan istrinya tidak bertahi lalat di wajah. Namun bayinya yang diinfokan meninggal memiliki tahi lalat. Tukarnya tuh karena bayi saya tuh dari awal lahir, ibunya nggak diperlihatkan. Gitu. Setelah bayi dibawa keluar, saya langsung azanin. Setelah itu anak saya dibawa buru-buru ke ruang NICU. Harapan saya ingin anak saya kembali lagi sama saya dan rumah sakit bisa ditindak lanjut.
warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu menanggapi kasus ini, pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih mendatangi Rauf di tempat kerjanya. Tujuannya untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan serta menawarkan tes DNA. Dan intinya kami dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih akan memfasilitasi proses pemeriksaan DNA untuk menguak kebenaran dan akan menanggung biaya yang diperlukan di laboratorium yang dipilih oleh Pak Rauf dan Bu Feni. Semoga hal ini bisa menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Meski awalnya Rauf dan Feni bersedia menempuh jalur kekeluargaan dan melakukan tes DNA, namun tawaran tersebut kini ditolak. Pasalnya Rauf merasa terintimidasi saat didatangi pihak rumah sakit ke pabrik tempatnya bekerja. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait jalannya ekshumasi makam bayi yang diduga tertukar, kami sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Namun sebelumnya informasi akan hadir. Pasangan suami istri warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat viral lantaran dugaan kasus bayinya tertukar lalu meninggal. Menanggapi hal tersebut, Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta tempat orang tua bayi melahirkan menawarkan tes DNA gratis. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait jalannya ekshumasi makam bayi yang diduga tertukar, kami terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Muhammad Firdaus. Selamat sore Pak Firdaus. Selamat sore Mbak. Ya Pak Firdaus, bagaimana jalannya ekshumasi yang digelar hari ini Pak? Ya terima kasih Mbak. Alhamdulillah pelaksanaan kegiatan ekshumasi berjalan lancar. Walaupun dalam keadaan kondisi kuburan becek, tapi pelaksanaan kegiatan berjalan lancar. Tim dokter berhasil mengambil sampel dari paha bayi tersebut, dan selanjutnya tadi juga tim khusus membawa sampel dan juga kedua orang tua bayi ke Bitdokpol Pusdokes Polri di Cipinang untuk dilakukan tes DNA. Dan tim khusus sudah memberikan sampel berupa tulang paha bayi tersebut, dan orang tua bayi juga sudah diambil sampel ayah dan ibunya untuk nantinya juga dilakukan tes DNA, Mbak. Baik. Untuk hasilnya nanti mungkin lebih kurang seminggu atau 2 minggu lagi. Itu Baik. keterangan dari pihak Bitdokpol Pusdokes Polri. Ini artinya untuk pencocokan DNA antara orang tua dan bayi begitu ya Pak? Iya, benar sekali Mbak. Baik, selain melakukan ekshumasi untuk pengambilan sampel DNA, apa lagi langkah yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian untuk membuktikan status dari bayi yang diduga tertukar anak siapakah dan bagaimana kondisinya sebelum meninggal? Iya, terkait dengan proses, terkait dengan terjadinya dugaan tertukarnya bayi di Rumah Sakit Cempaka Putih, tim khusus yang dibentuk oleh Pak Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro sudah melakukan langkah-langkah, yang mana tim khusus ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang dari pihak rumah sakit, yaitu 1 bidan dan 3 perawat, yang mana bidan ini yang menangani bayi dari setelah operasi sesar, bidan ini langsung menangani bayi tersebut, dan kemudian karena kondisi bayi ini ada terganggu pernapasannya sehingga dibawa ke ruang NICU. Ya, terus kemudian di ruang NICU dilakukan perawatan dan tindakan medis,
dan dilakukan observasi. Namun kondisi bayi memburuk sehingga pada tanggal 17 dinyatakan meninggal dunia oleh dokter. Baik, Pak, jika DNA ini membuktikan bahwa bayi yang meninggal benar-benar tertukar, apa langkah selanjutnya yang akan terjadi atau diambil? Iya, berarti kalau seandainya hasil dari nanti tes DNA ini non identik, tim khusus akan melakukan langkah-langkah, yaitu melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap dokter yang menangani sesar dan melakukan observasi terhadap bayi tersebut yang di ruang NICU. Terus kemudian kami juga lakukan prarekonstruksi nantinya. Dan juga nanti kami akan lakukan pendalaman kembali keterangan dari orang tua bayi tersebut. Baik, adakah indikasi bahwa terjadi kesengajaan atau memang kalau seandainya tertukar, apakah faktornya hanya kelalaian rumah sakit? Ini spekulasi dulu mungkin, Pak. Ya, kalau seandainya memang terjadi tertukarnya bayi, nanti kami akan cek dan lakukan pendalaman terhadap petugas dari rumah sakit, baik bidan, perawatnya, dan dokter. Dari hasil pemeriksaan 1 bidan dan 3 perawat, ini hasil pemeriksaan sementara ini masih sesuai dengan SOP. Yang mana dari hasil proses setelah operasi sesar, bayi ini ditangani oleh bidan T, kemudian bidan T karena rekomendasi dari dokter yang sesar mengatakan ini adalah gangguan pernapasan, sehingga diarahkan agar bayi tersebut dirawat di NICU. Kemudian bidan T langsung membawa ke NICU dan menyerahkan ke perawat yang ada di NICU. Terus kemudian dilakukan observasi dan juga perawatan dan tindakan medis oleh perawat dengan berkoordinasi dengan dokternya. Dan kemudian tanggal 17 kondisinya memburuk sehingga dinyatakan meninggal oleh pihak rumah sakit. Dan ini nanti kami akan cek SOP-nya dan tata laksana dari rumah sakit tersebut apakah sudah sesuai dengan prosedur atau tidak. Baik. Seperti itu. Baik, Bapak. Ini kabarnya pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih juga menawarkan tes DNA gratis. Menurut sepengetahuan Anda, apakah sudah dilakukan dan apakah masih perlu? Iya, terkait dengan pihak rumah sakit menawarkan tes DNA, ya memang proses ekshumasi dan juga tes DNA di rumah sakit itu memang masih dibiayai oleh pihak rumah sakit. Dan tadi juga kegiatan ekshumasi dan juga pengantaran sampel DNA dan juga pengambilan sampel oleh orang tua bayi di Bidokpol Pusdokes Polri juga didampingi oleh pihak dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Mbak. Baik, terima kasih Bapak AKBP Muhammad Firdaus, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Mohon ditahan dulu karena kita masih akan kembali dengan dialog sesaat setelah informasi berikut ini. Orang tua bayi tertukar Muhammad Rauf mengungkap sejumlah kejanggalan yang membuatnya meyakini bahwa bayinya tertukar. Berikut ini adalah cuplikan dialog ayah bayi bersama rekan kami Herjuno Syaputra. Anak saya lahir tuh anak saya nggak diperlihatkan ke ibunya, Pak. Oke. Setelah tidak diperlihatkan ibunya, tidak dikasih tahu jenis kelaminnya. Pas itu anak dibawa keluar menggunakan alat inkubator dan saya disuruh mengazankan anak saya. Dan anak tersebut tidak diberitahu Pak jenis kelaminnya apa dan bagaimana bentuk tubuhnya Pak, dibukain bedongnya Pak. Soalnya bedongnya itu rapat Pak tutupnya Pak. Pak Rauf, Anda merasa bahwa tidak sama dan tertukar tadi. Ketika lahir Anda mengazankan, berarti Pak Rauf satu-satunya orang yang melihat anak itu ya Pak? Karena yang lain tidak, termasuk istri, tidak melihat ya Pak. Apa yang membuat Anda yakin bahwa anak ini tertukar Pak? Walaupun Anda melihatnya sepintas seperti itu Pak Rauf.
Ya, yang buat saya yakin kan anak saya tuh Pak yang saya azanin tidak ada tai lalatnya Pak. Oke. Sedangkan anak yang meninggal tuh ada tai lalatnya. Di bagian mana Pak Rauf kalau boleh tahu? Di pelipis kirinya Pak, di bawah alis kiri. Di bawah alis kiri. Itu Anda ingat jelas ya Pak Rauf? Iya. Ingat, saya jelas Pak. Saya sebelum saya ajanin saya perhatikan mukanya itu nangis Pak, kencang banget nangisnya Pak. Dan tadi tidak ada tai lalat seperti itu? Iya Pak, tidak ada Pak. Terus setelah makam dibongkar itu saya kan ini saya foto, ada foto ini makam tapi nggak boleh disebarluaskan oleh pihak KPU gitu. Jadi saya nggak memberi gambar itu. Oke, jadi Anda panjangnya juga beda Pak. Panjangnya juga beda. Apa bedanya Pak Rauf dari Anda yang Anda dapat keterangannya? Sebelumnya berapa panjangnya kalau boleh tahu? Kan kalau keterangan di keterangan akhirnya panjang bayi saya 47 cm Pak. Baik. Tapi pas kami dan keluarga memperagakan itu kan anak dipoto ditidurin di kain sarung. Terus kami ukur dengan alat ukur buat baju gitu Pak. Itu panjangnya lebih dari 70 sampai 80 cm. Iya, kita kembali ke sesi dialog dengan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, Bapak AKBP Muhammad Firdaus. Pak Firdaus, ini baru saja ada cuplikan dialog dengan keluarga, dengan pihak keluarga bahwa ada tai lalat di alis kiri bayi, kemudian ukuran yang informasi dari rumah sakit dengan ukuran dari penyelidikan atau pembuktian dari keluarga sendiri itu dinyatakan berbeda begitu. Apakah ada indikasi perbedaan ini antara informasi dari rumah sakit ditemukan dengan hasil ekshumasi hari ini? Iya. Untuk hasil ekshumasi secara detail memang belum diberikan oleh dokter forensik karena menunggu 1 hari. Namun nanti kami akan minta data hasil dari ciri-ciri bayi yang hasil ekshumasi hari ini. Terus kemudian terkait dengan adanya perbedaan tai lalat, tim penyidik juga saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap orang tua bayi, yaitu ayah dan ibunya. Yang mana keterangan dari bidan yang sudah kami periksa, bidan ini menyatakan bahwasannya orang tua bayi laki-laki yaitu Pak MR itu sempat memfoto bayi tersebut. Nah, hasil dari fotonya itu tim penyidik sudah melihat memang fotonya di satu sisi sebelah kiri kelihatan. Memang di sebelah kiri ini kami amati foto tersebut tidak terlihat tai lalat seperti yang disampaikan oleh Pak MR. Namun itu bayi yang setelah lahir ya Mbak. Namun setelah diserahkan setelah bayi diserahkan dalam kondisi meninggal dunia, itu difoto ulang oleh Pak MR, memang di sebelah kanan ada tai lalat. Jadi keterangan Pak MR memang berbeda dengan foto bayi yang masih hidup dan foto bayi yang sudah dinyatakan meninggal dunia. Seperti itu. Itu fakta yang kami temukan Pak sementara. Baik Pak, kita tunggu hasilnya. Kemudian informasinya akan dilakukan upaya mediasi antara kedua keluarga korban ini dan juga pihak rumah sakit. Apakah akan difasilitasi oleh pihak kepolisian? Dan kira-kira jika iya, bagaimana prosesnya nanti Pak? Ya, tadi pada saat ekshumasi juga dihadiri oleh Pak Wakil Ketua KPAI, Pak Dr. Jasra, yang mana kami tadi berkoordinasi besok akan dilakukan upaya mediasi yang difasilitasi oleh KPAI. Nah, ini kami juga nanti akan turut mendampingi dari tim dari Polres untuk mendampingi kegiatan tersebut, mendampingi tim KPAI memfasilitasi mediasi. Demikian Mbak. Baik, terima kasih Bapak AKBP Muhammad Firdaus, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat sudah bergabung bersama kami di Dialog Sindo sore hari ini. Selamat bertugas, selamat beraktivitas, salam sehat Bapak. Salam sehat Mbak.